adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang untuk memulai ibadah PA pada minggu hari ini, dipersiapin dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Jika adik-adik sudah siap, kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, diambil Kidung Cerianya. Kita ambil Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh bangun, masih bisa merasakan nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pimpin ibadah ini agar dapat berjalan dari awal sampai berakhirnya. Pimpin kami juga agar kami dapat mendengarkannya secara fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka lagi Kidung Ceria kita. Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
kita tutup Kidung Ceria kita buka Alkitab kita. Buka kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca seperti pembacaan Mazmur. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kita tutup Alkitab kita. Adik-adik, dibuka Kidung Cerianya, Kidung Ceria 192, Oh alangkah baik dan indahnya. Kita menyanyikannya pakai gerakan ya. Oh alangkah baik dan indahnya, bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapak, adik kakak dan saudara, naelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kak Ara seneng banget nih bisa ketemu adik-adik lagi lewat ibadah minggu pelayanan anak pagi hari ini. Gimana kabarnya? Kak Clara berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk ikut IMPA setiap minggunya. Nah, sebelum Kak Clara mulai cerita, yuk dipersiapkan dulu bacaan kita pada pagi hari ini. Yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau bacaannya sudah disiapkan, sekarang kita mau berdoa dulu. Sikap berdoanya, lipat tangan adik-adik, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati agar firman yang akan disampaikan oleh Kakak Laya nanti dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak terang-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baca Alkitabnya bersama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Ternyata telah benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan
sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Clara mau cerita dulu nih. Di rumahnya Kak Clara kemarin, baru aja kemarin, itu tumben banget lagi gak hujan. Padahal biasanya hampir setiap hari di rumah Kak Clara, di daerah rumahnya Kak Clara itu hujan. Mau pagi, mau siang, sore, ataupun malam sering banget hujan. Tapi kemarin enggak. Cahaya matahari lagi terang banget. Cahaya matahari lagi bersinar terang sampai-sampai Kak Clara bisa melakukan banyak hal. Kemarin pagi Kak Clara jogging, olahraga di luar. Terus Kak Clara juga jemur baju. Wah, pokoknya cahaya matahari itu banyak banget fungsinya untuk seluruh makhluk hidup. Oh iya, ngomongin cahaya matahari, Kak Clara mau tanya deh. Kira-kira ada nggak ya orang yang sama sekali tidak pernah merasakan cahaya matahari? Ada nggak ya adik-adik kira-kira? Pastinya nggak ada ya. Semua orang pasti pernah atau bahkan sering merasakan cahaya matahari. Walaupun ada nih negara-negara tertentu yang siang harinya hanya sebentar, nggak selama kita, atau jarang-jarang. Tapi tetap kan mereka pasti pernah merasakan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu bisa dinikmati oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Walaupun waktu-waktunya beda-beda ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih cahaya matahari itu merupakan salah satu bentuk kasihnya Tuhan kepada kita semua, kepada Kak Clara dan kepada adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita salah satu bentuknya dengan cahaya matahari. Tuhan Yesus memberikan cahaya matahari enggak pilih-pilih, tanpa terkecuali. Semuanya pasti merasakan. Enggak ada tuh ceritanya Tuhan Yesus bilang, aku hanya mau kasih cahaya matahari ke orang-orang yang tinggalnya di Jakarta aja yang di Bandung gak usah. Atau Tuhan Yesus bilang, aku mau kasih cahaya matahari ke anak-anak yang baik aja anak-anak yang tidak baik aku gak mau kasih cahaya matahari. Ada gak ceritanya begitu? Gak ada ya. Siapapun orangnya, baik ataupun buruk, Tuhan Yesus pasti kasih. Tuhan Yesus pasti kasih cahaya matahari, gak pakai pilih-pilih. Nah, itu berarti kita nih, Kak Clara dan adik-adik sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, iya kan? Adik-adik anak-anaknya Tuhan Yesus kan? Kak Clara tanya deh, yang merasa sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Angkat tangannya. Kayaknya masih ada yang gak angkat tangan deh. Kak Clara tanya sekali lagi. Yang merasa sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, angkat tangannya. Anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Nah, semuanya angkat tangan, berarti semuanya merasa sebagai anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, itu berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Berarti kita, Kak Clara dan adik-adik harus mengasihi. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk tidak pilih-pilih dalam mengasihi.
Berarti kita juga tidak boleh pilih-pilih dalam mengasihi. Siapapun harus kita kasihi. Mau kita kenal ataupun kita nggak kenal, mau yang baik ataupun yang jahatin kita, juga tetap harus kita kasihi. Mengasihi itu bentuknya seperti apa sih Kak Clara? Kita ambil contoh, adik-adik misalnya di sekolah. Dan ada temannya yang kesulitan nih untuk mengerjakan atau menerima pelajaran. Adik-adik misalnya ngerti nih sama pelajarannya. Terus adik-adik malah bilang gini, ya masa nggak ngerti sih, gimana? Emang kamu nggak belajar? Itu bentuk mengasihi teman-temannya yang di sekolah apa enggak sih? Enggak ya, itu bentuk tindakan tidak mengasihi. Kalau adik-adik mengasihi temannya, ketika ada temannya yang kesulitan, adik-adik pasti tolong. Adik-adik pasti bantu. Mana coba sini, yang kamu gak ngerti, aku bantu. Bantu ya, bukan kasih contekan. Kalau kasih contekan itu adik-adik bertindak curang. Itu hal yang tidak baik. Tapi kalau ada yang lagi diajarin sama gurunya, terus dia nggak ngerti, terus dia tanya ke adik-adik, adik-adik kasih tahu, itu bentuk adik-adik mengasihi temannya. Atau nih, kalau yang di sekolahnya sering diisengin sama temennya, terus gimana ya cara kita mengasihi orang yang jahatin kita, yang bikin kita kesel? Dengan memaafkan. Itu salah satu bentuk mengasihi juga adik-adik. Seperti Tuhan Yesus kan, mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang-orang di sekitar kita yang buat kita sedih, yang buat kita kesel, yang buat kita marah. Cara kita mengasihinya adalah dengan memaafkan, mengampuni mereka, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jadi banyak tuh bentuk-bentuk mengasihi, dengan membantu, terus memaafkan, mendoakan, dan masih banyak lagi. Segala hal-hal baik yang adik-adik lakukan kepada orang-orang di sekitarnya, nggak hanya orang-orang sih, kepada seluruh makhluk hidup. Juga bisa ke hewan-hewan dan tumbuhan, segala hal baik yang tidak merugikan, itu adalah bentuk adik-adik mengasihi sesama. Nah, sekarang udah paham dong bentuk-bentuk mengasihi itu apa aja? Kalau udah paham, sekarang saatnya adik-adik untuk menerapkannya, melakukan kasih itu kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi adik-adik. Jadi, Tuhan sudah memberikan kasih sayangnya kepada adik-adik. Jangan adik-adik tahan untuk dirinya adik-adik sendiri, tapi adik-adik harus bagikan apa yang sudah adik-adik terima ke orang-orang di sekitarnya adik-adik. Ingat, tidak pilih-pilih. Mau dia orangnya baik ataupun dia orang yang jahat sama adik-adik, dia nggak mengasihi aku, jadi aku nggak usah mengasihi dia ya. Wah, tidak, itu yang Tuhan ajarkan. Kalau adik-adik bertingkah seperti itu, adik-adik nggak mau mengasihi orang yang jahatin adik-adik, adik-adik nanti seperti ayat ini nih. Kita baca ya bareng-bareng ya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di sini dibilang nih, barang siapa yang membenci saudaranya. Membenci saudaranya kan itu berarti dia tidak mengasihi saudaranya, tidak mengasihi sesama. Itu berarti hidup di dalam gelap. Adik-adik bisa bayangin dong gelap itu seperti apa? Ketika kita berada dalam gelap, mati lampu, itu adik-adik bisa melihat sesuatu nggak? Nggak bisa kan? Sama nih, ketika adik-adik hidup dalam gelap, adik-adik nggak bisa melihat apapun. Adik-adik cuma bisa raba-raba. Yang ada malah jatuh, yang ada adik-adik malah merasa sakit. Sama kan? Ketika adik-adik tidak mau mengasihi orang yang jahat sama adik-adik, itu tandanya adik-adik sedang hidup dalam kegelapan. Itu tandanya adik-adik
tidak mencerminkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, gimana? Siap kan untuk mau mengasihi sesama? Siap untuk hidup di dalam terang? Siap kan? Kurang kedengeran suaranya. Siap kan untuk jadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang baik? Anak-anak yang mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mau menolong, mau mendoakan temannya, mau mengampuni kesalahan temannya, mau menyayangi orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu Tuhan Yesus pasti senang banget lihatnya. Wah, anak-anakku adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang mengikuti perintahku. Oke, kalau begitu mulai dari saat ini, selesai Kak Clara khotbah ini, Kak Clara berharap adik-adik mampu menerapkannya ya, menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan. Ingat, Tuhan udah mengasihi adik-adik, jangan adik-adik simpen sendiri kasihnya, tapi harus adik-adik bagikan ke orang-orang di sekitarnya adik-adik. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 300. Tolong Aku Tuhan, kita menyanyikan dari bait yang pertama dan bait yang keempat. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Oke adik-adik, sekarang kita tiba dalam doa syafaat. Yuk sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala adik-adik, dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih sayang-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang datangnya daripada-Mu saja, kami boleh kembali melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tadi dapat kami mengerti dan ajar kami Tuhan untuk kami mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami Tuhan agar kami mampu mengasihi sesama kami seperti Engkau juga mengasihi kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh adik layan Pelkat PA, khususnya PA GPIB Betania. Berkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, walaupun mereka harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati mereka, menuntun dalam proses belajar setiap hari. Kiranya Tuhan, proses belajar mengajar yang mereka lakukan di rumah tidak menghambat mereka untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kiranya prestasi yang boleh mereka terima dapat mereka berikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania, seluruh penata layan yang ada, mulai dari presbiter, pengurus pelkat, pengurus komisi, sampai dengan pegawai kantor. Bapa, kiranya mau memberkati kami dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi, dan kiranya kami dapat memberikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk menunjukkan hebat dan kuat kami. Terkhusus kami mau berdoa untuk Pelkat PA GPIB Betania. Seluruh kakak layan yang ada, Tuhan memberkati kami, memberikan kami kreativitas untuk kami
selalu semangat melayanimu melalui adik-adik layan. Seluruh program-program Tuhan yang telah terlaksana ataupun yang belum, kiranya itu semua berkenan di hadapan-Mu saja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, Bapa selalu mau campur tangan dalam segala tanggung jawab yang mereka jalankan. Kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berkembang, yang maju dan berkembang, jauhkan dari segala perselisihan. Kiranya kami bisa mengasihi satu sama lain Tuhan. Khususnya untuk kondisi COVID-19 yang saat ini masih terus berlanjut. Bapa, kiranya Engkau memberkati pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, agar itu semua boleh membuat bangsa kami terbebas dari virus COVID-19. Tidak lupa kami juga mau berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang dengan setia dan sabar melawan COVID-19. Bapa, berkati mereka, sehat, kuatkan mereka, selalu mampukan mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya dengan penuh semangat Engkau menuntun mereka agar mereka mampu melawan COVID-19 dan memulihkan bangsa ini, serta mereka pada akhirnya mampu atau boleh kembali ke keluarga mereka dengan penuh sukacita dan kesehatan yang datangnya juga daripada-Mu saja. Untuk seluruh pasien COVID-19, baik yang di rumah sakit ataupun yang harus mengalami isolasi di rumah, Bapa juga kiranya mau memberkati mereka selalu makanan, minuman, obat-obatan, kiranya dapat menjadi sarana kesembuhan buat mereka. Kuatkan, sabarkan mereka selalu Tuhan. Kiranya mereka selalu berharap dan berserah hanya kepadamu saja, karena kami yakin Engkau adalah dokter dari segala dokter. Bagi kami Tuhan, ajar kami, berikan kami hikmat, agar kami dapat dengan bijaksana menjaga kesehatan kami, menjaga kesehatan keluarga kami, bahkan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami, Tuhan Yesus. Ya Bapa, bangsa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, seluruh masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 maupun bencana-bencana alam yang pada awal tahun boleh terjadi. Bapa, seluruh korbannya kami mohon Tuhan untuk Tuhan selalu menguatkan, menjaga agar pergumulan yang boleh terjadi atau menimpa mereka tidak mematahkan iman percaya mereka untuk terus berharap dan berserah kepadamu Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba untuk kita saatnya memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan di link atau tempat yang tertera di layar kaca adik-adik. Sebelum kita memberikan persembahan kita, adik-adik buka Kidung Cerianya. Dari Kidung Ceria 217, beri padanya, kita menyanyi bait yang pertama dan bait yang ketiga. Beri
padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa persembahan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, sehingga kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Tuhan Yesus berkati kami juga agar dapat melakukan apa yang telah Kau kehendaki, apa yang telah Kau firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian
dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.